jam 7.53 hari Sabtu pagi nih ya. Gue lagi Satmori menuju ke Kenjeran. Udah janjian sama Kena sama SKJ 421 untuk cari spot-spot foto. Ini tumben-tumbenan nih gue lagi puasa gini riding pagi. Itu karena ya tadi gue lagi gak bisa tidur aja. Tadi habis sahur itu meleknya deh, gak bisa merem lagi, buset dah. Karena gue tanya kan ke anak-anak, ini pada gak riding nih, pada gak ada respon. Untungnya Kena sama SKJ respon, alhamdulillah akhirnya ada teman riding juga gitu kan. Terus akhirnya ya sekalian gue bikin video juga lah. Jadi sebenarnya video yang mau gue bawain ini tuh sebenarnya apa ya, unek-unek gue sih, unek-unek gue sendiri tentang komen-komen, bukan komen hater sih, komen-komen yang mungkin nggak tahu gua tuh kayak gimana aslinya gitu kan. Jadi ntar aja habis lampu merah gua lanjutin ya. Lagi lampu merah nggak enak, nggak ada angin cuy, kacamata gua ngembun. Oke, jadi gue lanjut nih ya. Ini video gue bikin berdasarkan unek-unek gue setelah ngeliat komen-komen yang bukan komen haters, bukan komen negatif, lebih ke komen yang istilahnya sok tahu, lebih komen yang ngejudge di video-video gue sebelumnya gitu kan. Itu banyak banget, gak sedikit orang-orang yang jadi gini. Sekarang gue mau nanya nih, jadi intinya video ini gue mau nanya ke kalian nih, yang viewer gue yang misalnya berpikiran lulus gitu, yang nggak langsung ngejudge gitu kan. Gue kuliah di Surabaya, gue tinggal di Surabaya, dan kalau gue nge-vlog, apakah gue harus pakai bahasa Jawa? Apakah gue harus pakai bahasa Jawanya Surabaya? Apakah gue nggak boleh pakai bahasa Indonesia? Atau apakah gue nggak boleh pakai bahasa Jakarta yang gue lo gini? Itu yang gue tanyain. Ntar habis lampu merah gue lanjut lagi. Pada buta semua, masih merah, ngelonong aja. Jadi oke ya, jadi gue ulang pertanyaan nih. Oke, gue kuliah di Surabaya. Oke, gue tinggal di Surabaya. Oke, gue ngevlog di Surabaya. Tapi apakah kalau gue mau ngevlog, gue harus pakai bahasa Jawa? Apakah gue harus pakai bahasa Surabaya? Coba kalian jawab itu dulu. Apakah gue nggak boleh pakai bahasa Indonesia gitu? Atau apakah gue nggak boleh pakai bahasa yang kalau orang di komen gue bilang tuh bahasa gengsi, anak milenial gitu, pakai bahasa gue lo? Apakah gue nggak boleh pakai bahasa kayak gini gitu kan? Gue bingung banget. Oke ya, jadi lanjut lagi. Kalau kalian udah bisa jawab pertanyaan itu, jadi ya intinya seperti itu pada video gue yang kali ini nih. Banyak komen-komen yang masuk tuh bahas tentang itu gitu. Banyak yang bilang, kok nang Surabaya kok ngevlogmu pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jakarta, gue lo gitu. Gak bangga sampai bahasa Surabaya gitu. Artinya lu ngevlog di Surabaya pun gak pakai bahasa Jawa gitu. Lu gak bangga sama bahasa Surabaya. Terus gue yang bilang, kenapa lo gaya bahasa gue lo ngene gue? Untungnya apa cak? Gitu kan. Artinya ngapain lu pakai bahasa gue lo gitu? Untungnya apa emangnya pakai bahasa gue lo gitu? Oke, sekarang gue jawab nih ya. Gue agak-agak tergelitik dengan orang yang ngejudge seperti itu gitu. Kalau kalian yang komen-komen seperti itu nih udah subscribe channel gue dari lama, gue pernah kok bahas siapa sih gue sebenarnya gitu. Di video itu gue bilang nih, gini, oke, gue lahir di Surabaya. Gue lahir di Rumah Sakit Darmo. Kalau lu orang Surabaya pasti lu ngerti deh Rumah Sakit Darmo di mana. Tapi ketika umur gue 2 tahun, gue dibawa orang tua gue untuk ke Bekasi karena orang tua gue kerja di sana. Ingat ya, umur 2 tahun ya. Gue lahir di Surabaya, tapi umur 2 tahun gue dibawa ke Bekasi. Nah, dari umur 2 tahun itu sampai SD itu gue di Bekasi terus. TK, SD itu gue di Bekasi. Terus SMP gue ke Jakarta, SMP di Jakarta. SMA gue juga di Jakarta. Habis itu pindah ke Bekasi tetap. Nah, baru kuliah gue di Surabaya gitu. Jadi buat gue sih ya,
normal aja sih kalau gue. Oke, di daerah gue nih emang gue ada keturunan orang Jawa, ada keturunan orang Surabaya. Nyokap gue memang aslinya orang Surabaya gitu. Bokap gue emang Jakarta asli ya, tapi nyokap gue nih Jakarta Surabaya, nyala Surabaya gitu loh, yang benar-benar asli Surabaya tuh. Dan gue bisa bahasa Jawa, gue bisa gitu. Tapi apakah kalau gue bisa bahasa Jawa gitu, gue harus ngevlog dengan bahasa Jawa yang dimana penonton gue tuh kan, gue kan di YouTube kan ada analitiknya kan, yang dimana penonton gue tuh kebanyakan bukan orang Jawa gitu. Jadi ya buat apa gue buat pakai bahasa Jawa yang hanya menyenangkan, yang hanya yang hanya bisa mengentertain orang yang bisa bahasa Jawa, tapi yang orang yang nggak ngerti bahasa Jawa tuh jadi nggak nangkap video gue gitu. Ya buat apa kan? Jadi apa ya, gue bingung sama orang-orang yang misalnya komen-komen seperti itu tuh. Kok dengan gampangnya mereka ngejudge, dengan gampangnya mereka mendiskreditkan orang yang tinggal di Jawa, tinggal di Surabaya, tapi nggak pakai bahasa Jawa gitu. Khususnya dalam hal vlogging, khususnya dalam hal YouTube gitu. Ya lu kan tahu sendiri men, di YouTube itu dinikmati semua dunia, dinikmati semua orang Indonesia, semua orang luar negeri gitu kan. Kalau yang komen kayak gitu tuh pada mikir nggak kalau gue pakai bahasa Jawa gitu, apa ya, penonton gue, viewer gue tuh bakal terkotak-kotak diri gitu. Jadi orang yang nggak ngerti bahasa Jawa ya nggak bakal nonton video gue. Tapi sedangkan gue bikin awal mula gue bikin channel vlogging ini adalah dengan latar belakang gue orang Indonesia gitu, bukan orang Jawa yang harus bahasa Jawa men gitu kan. Apalagi ya, jadi gue pesan aja sama orang-orang yang masih berpikiran sempit seperti itu, bahwa orang yang di Jawa harus pakai bahasa Jawa. Tolong men, sekarang tahun 2017 men, udah zamannya internet di mana-mana, udah zamannya pikiran terbuka segala macam gitu. Kok ya lu masih di situ aja pikiran lo? Kok ya lu masih mendiskreditkan orang yang kayak begitu gitu? Udah nggak zamannya men, lu bakal ketinggalan coy kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan nggak ada dari kalian lagi yang berpikiran seperti itu, yang mengejudge seperti itu orang-orang yang tinggal di Jawa kayak gua tapi harus pakai bahasa Jawa gitu. Kan nggak ada hukumnya men. Bu Risma aja nggak ngelarang gua ngevlog pakai bahasa biasa gitu, nggak harus pakai bahasa Jawa. Ya kan Bu Risma ya itu dia. Bu Risma yang wali kota Surabaya aja nggak ngelarang gua men ngevlog pakai bahasa Jawa, walaupun gua tinggal di Surabaya gitu. Lalu siapa kok misalnya kok komen kayak gitu. Oke, gue sadar di sosmed atau di dunia maya emang ada freedom of speech gitu kan, ada freedom of speech yang dimana membebaskan lu untuk berkomen, membebaskan lu untuk mengutarakan pendapat gitu. Tapi mbok ya dipikir gitu kan, sebelum lu ngetik tuh ya mbok ya dipikir, jangan asal diketik terus langsung di enter gitu. Ya gue salah jalan anjir. Ini sekolah mana nih? Wih, sekolah gue nggak tahu, sekolah baru nih. Nggak baru sih, gue yang baru tahu. Shinzong School Cultivating Future Asian Leaders. Asik. Jadi gue cuma minta tolong itu aja sih kayaknya. Semoga orang-orang yang seperti itu semoga lekas berubah, lekas sadar, dan semoga orang-orang yang akan seperti itu mudah-mudahan nggak jadi, jangan jadi seperti itu gitu. Dan semoga orang-orang yang tidak seperti itu tapi punya teman yang seperti itu, tolong temannya dibilangin supaya lebih sadar, supaya lebih terbuka dalam menghadapi kemajuan teknologi yang sudah semakin kesini semakin pesat gitu kan. Nggak nyambung anjir. Kalau lu tanya, gue pribadi bangga nggak jadi orang Surabaya? Gue bangga men. Buktinya, gue mau kuliah di Surabaya. Yang kedua, gue kerja di Surabaya gitu kan. Yang ketiga, kalau gue misalnya gini, kalau gue ngomong sama orang di Surabaya, ya gue pakai bahasa Jawa gitu, ya gue pakai bahasa Surabaya, karena gue bangga pakai bahasa Surabaya gitu. Tapi ketika gue dihadapkan dengan suatu kondisi seperti ngevlog ini yang ditonton insya Allah banyak orang dan nggak semua dari Jawa atau dari Surabaya, ya gue harus menekan kebanggaan gue akan Surabaya untuk kepentingan viewer ya gitu lah. Gimana ngomongnya ya, pokoknya seperti itulah.
Kalau misalnya gue tetap pakai bahasa Jawa gitu kan, bahasa Surabaya gitu kan, nanti viewer-viewer gue yang nggak ngerti bahasa Jawa ya nggak bakal nonton gue lagi gitu kan, karena buat apa nonton pakai HP pakai bahasa Jawa, malah nggak ngerti, gue nggak ada manfaatnya akhirnya nonton pakai HP. Nah gitu, itu yang gue nggak mau. Kan gue kan tujuan motovlogging itu buat sharing, dan syukur-syukur alhamdulillah kalau ada manfaatnya buat orang lain gitu kan, buat bisa berbagi gitu. Makanya gue pakai bahasa yang lebih universal. Dan yang setahu gue di Indonesia yang bahasa universal adalah ya bahasa seperti ini, bahasa supel, santai, bahasa Jakarta, Bekasi, pokoknya bahasa Jabodetabek deh. Karena emang lebih mengglobalkan Indonesia. Alah ngomong apa cuk. Kan gue muter lagi kan, yaudahlah daripada muter-muter gue selesaiin aja videonya. Jadi nanti kalau kalian lihat video ini tolong di komen ya, pertanyaan gue yang tadi, apakah kalau gue tinggal di Surabaya, kalau gue kuliah di Surabaya, kalau gue kerja di Surabaya, apakah gue kalau nge-vlog harus pakai bahasa Surabaya atau bahasa Jawa? Itu pertanyaan gue. Tolong dijawab di komen di bawah, kita sharing bareng-bareng ya. Kalau jawaban gue sih nggak perlu lah, nggak perlu gue harus pakai bahasa Surabaya walaupun gue apa-apa di Surabaya gitu kan. Jadi kayaknya sampai sini aja videonya. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah sharing, terima kasih udah mau mendengarkan curahan hati gue dengan kepala dingin, dengan pikiran terbuka. Semoga semua menjadi baik apa adanya. So I'm Fakri HP and signing out. Bye bye.